Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saaf Tarik Al-Mu'minin dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Dasar-dasar dan Proses Pembelajaran Fisika yang berjudul Taksonomi Bloom. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan lebih dari pengajaran, karena pengajaran hanya sebagai suatu proses transfer ilmu belaka, sedangkan pendidikan merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Pada presentasi ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sejarah taksonomi Bloom, yang kedua, bagaimana revisi taksonomi Bloom, dan yang ketiga, bagaimana ranah kognitif taksonomi Bloom. Dan memiliki 3 tujuan, yaitu untuk mengetahui sejarah taksonomi Bloom, untuk mengetahui revisi taksonomi Bloom, dan untuk memahami ranah kognitif taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu teisin yang berarti mengklarifikasi dan nomos yang berarti aturan. Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Bloom lahir pada tanggal 21 Februari 1913 di Lansford, Pennsylvania, dan berhasil meraih doktor di bidang pendidikan dari The University of Chicago pada tahun 1942. Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an. Dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika, Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata persentase terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Akhirnya, pada tahun 1956, Bloom dan kawan-kawan berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Siahan dan Mika menyatakan pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, Lorin Andreessen Krathwohl, dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Dalam bidang pendidikan, tujuan-tujuan yang dirumuskan mengidentifikasi apa yang guru inginkan pada siswa, dan siswa mempelajarinya. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dimaksudkan mencapai tujuan pembelajaran. Saat ini, rumusan tujuan pendidikan oleh Badan Nasional Standar Pendidikan atau BNSP tertuang dalam standar isi dan diperinci dalam standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD, sesuai dengan mata pelajaran dan tingkat satuan pendidikan. Guru diberikan tugas menyusun indikator-indikator ataupun tujuan pembelajarannya yang lebih mudah dipahami dan diukur berdasarkan dari SK dan KD. 2 buah perubahan mendasar dalam revisi taksonomi Bloom menurut Anderson adalah: yang pertama, revisi taksonomi Bloom memfokuskan pada aplikasi. Komitmen pada aplikasi 3 bidang tersebut selanjutnya mendukung tujuan revisi taksonomi Bloom. Revisi taksonomi Bloom ditunjukkan bagi halayak yang lebih luas, terutama untuk membantu guru pada tingkat sekolah menengah dan akademi.
Hal ini berbeda dengan ide dasar penyusunan taksonomi Bloom yang lampau, di mana Bloom dan timnya menunjukkan penyusunan taksonomi itu dalam rangka mempermudah penyusunan asesmen bagi tingkat perguruan tinggi secara rasional. Yang kedua yaitu perubahan terminologi. Dalam revisi ini ada perubahan kata kunci pada kategori dari kata benda menjadi kata kerja. Masing-masing kategori masih diurutkan secara hierarkis dari urutan terendah ke urutan yang lebih tinggi. Pada ranah kognitif, kemampuan berpikir, analisis, dan sintesis diintegrasikan menjadi analisis saja. Dari jumlah 6 kategori pada konsep terdahulu tidak berubah jumlahnya karena Lorin memasukkan kategori baru yaitu creating yang sebelumnya tidak ada. Pada taksonomi Bloom revisi memiliki 6 kategori, di mana yang pertama yaitu remember atau mengingat. Mengingat merupakan proses kognitif yang paling rendah tingkatannya. Untuk mengkondisikan agar mengingat bisa menjadi bagian belajar bermakna, tugas mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang lebih luas dan bukan sebagai suatu yang lepas dan terisolasi. Di mana yang pertama, mengenali atau recognizing, mencakup proses kognitif untuk menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang yang identik atau sama dengan informasi yang baru. Bentuk tes yang meminta siswa menentukan betul atau salah, menjodohkan, dan pilihan ganda merupakan tes yang sesuai untuk mengukur kemampuan mengenali. Istilah lain untuk mengenali adalah mengidentifikasi. Yang kedua, mengingat kembali atau recalling. Menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang apabila ada petunjuk atau tanda untuk melakukan hal tersebut. Tanda di sini seringkali berupa pertanyaan. Pada kategori kedua, yaitu understand atau memahami. Mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran siswa. Karena penyusun skema adalah konsep, maka pengetahuan konseptual merupakan dasar pemahaman. Selanjutnya yaitu kategori ketiga dari taksonomi revisi yaitu applying atau mengaplikasikan. Mencakup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu, mengaplikasikan berkaitan erat dengan pengetahuan prosedural. Di mana yang pertama itu menjalankan dan mengimplementasikan. Selanjutnya, kategori keempat yaitu analyzing atau menganalisis. Menguraikan suatu permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana saling keterkaitan antara unsur-unsur tersebut dan struktur besarnya. Yang pertama itu membedakan, yang kedua mengorganisir, dan yang ketiga menemukan pesan tersirat. Kategori yang kelima yaitu evaluation atau mengevaluasi, di mana membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup dalam kategori ini, yaitu yang pertama memeriksa atau checking dan mengkritik. Lalu kategori yang keenam yaitu create, di mana menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan. Ada 3 proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini yaitu membuat, merencanakan, dan memproduksi. Dapat disimpulkan bahwa revisi taksonomi Bloom diajukan secara umum untuk lebih melihat ke depan atau ahead of time dan merespon tuntutan berkembangnya komunitas pendidikan, termasuk pada bagaimana anak-anak berkembang dan belajar serta bagaimana guru menyiapkan bahan ajar. Seluruhnya mengalami perkembangan yang signifikan bila dibandingkan dengan 40 tahun yang lalu. Untuk lebih mudah memahami taksonomi Bloom, maka dapat dideskripsikan dalam 2 pernyataan, yaitu memahami sebuah konsep berarti dapat mengingat informasi
atau ilmu mengenai konsep itu, dan seseorang tidak akan mampu mengaplikasikan ilmu dan konsep jika tanpa terlebih dahulu untuk memahami isinya. Menurut Siahaan dan Rangkuti, ada 4 macam dimensi pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Jenis-jenis pengetahuan ini sesungguhnya menunjukkan penjenjangan dari yang sifatnya konkret atau faktual hingga yang abstrak atau metakognitif. Dalam taksonomi yang lama, pengetahuan metakognitif belum dicantumkan sebagai jenis pengetahuan yang juga harus dipelajari siswa. Dimensi proses kognitif yang terdiri dari 6 dimensi proses, yaitu mengingat atau remember, memahami atau understand, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kategori yang pertama menekankan retensi, sedangkan kategori kelima yang lain lebih menekankan transfer. Demikianlah presentasi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.